Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Mutiha Anguluan, renungan harian pagi ini, Jumat 11 Oktober 2024, dengan bacaan Alkitab dari Yesaya pasal 25 ayat 1 sampai 12. Yang menjadi ayat renungan harian hari ini adalah Yesaya pasal 25 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Bersama Allah kita aman. Seorang pengembara yang mengembara di padang pasir yang luas sudah berkelana beberapa hari untuk mencari sumber air dan makanan. Tubuhnya sudah mulai lemah karena kelaparan dan dahaga yang ia alami. Ia merasa seperti tersesat dan tidak menemukan jalan keluar di padang pasir yang luas ini. Ketika matahari mulai terbenam, pengembara ini melihat sesuatu dari kejauhan. Ternyata yang dilihatnya adalah sebuah pohon rindang yang tumbuh di tengah padang pasir. Dan pohon itu juga berbuah lebat. Lalu si pengembara mendekati pohon itu, dan ternyata ada sebuah mata air kecil yang ada di dekat pohon tersebut. Dengan cepat, si pengembara mengambil buah-buahan pohon itu dan menikmatinya. Ia juga minum dari mata air yang ada di dekat pohon itu. Lalu tenaganya kembali dan ia melanjutkan perjalanan pengembaraannya. Seperti cerita pengembara di atas, nats renungan hari ini yaitu Yesaya pasal 25 ayat 4, yang merupakan bagian dari proto Yesaya, yaitu cerita bangsa Israel sebelum mengalami pembuangan Babel. Yesaya bin Amos sebagai nabi Allah yang menyampaikan pesan pertobatan kepada bangsanya karena kesalahan dan pelanggaran mereka yang menyembah Allah lain dan tidak mengikuti perintah Tuhan. Tuhan akan menghukum mereka dengan membuang mereka ke tanah Babel. Tetapi Tuhan juga memberikan pengharapan kepada bangsanya jika mereka mau kembali dan percaya kepadanya. Dari nats ini Allah memperlihatkan bahwa Ia adalah benteng yang kokoh, terutama bagi orang-orang yang tertindas dan lemah. Allah menjadi tempat perlindungan bagi mereka, sehingga mereka merasa aman. Di balik murka Allah kepada bangsanya yang tidak setia, Allah tetap berada di sisi mereka dan menjamin kehidupan mereka. Allah menunjukkan bahwa kasih-Nya lebih besar dari murkanya. Allah juga menjadi tempat berteduh dan memberikan ketenangan hati kepada mereka. Sehingga biarpun mereka mendapatkan ancaman dari Babel, mereka tetap akan berdiri tegak dan tidak akan terjatuh, karena Allah berada di pihak mereka.
Ini selaras dengan lagu, "Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang." Saudara-saudari dalam Tuhan, dari nats renungan kita menyadari bahwa Allah adalah sumber penghiburan. Ketika kita mengalami banyak pergumulan dalam hidup ini, kita harus percaya bahwa Allah akan memberikan penghiburan kepada kita. Maka dari itu, kita harus senantiasa mengandalkannya dalam segala situasi. Kita juga harus ikut menjadi saksi yang memberitakan kasih Allah kepada sesama, sehingga semakin banyak orang yang percaya kepadanya. Di tengah badai kehidupan yang menerpa, Allah menjadi sumber harapan yang tak pernah padam. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang sebagai sumber kehidupan kami. Ketika kami terjatuh, Engkau akan menolong kami. Dan ketika kami terpuruk, Engkau akan menghibur kami. Padamulah kami berserah. Amin. Renungan harian hari ini ditulis oleh editor. Demikianlah renungan harian hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.